Assalamualaikum Sobat Ila, ketemu lagi dengan saya di Ila Normi Channel. Di banyak tempat di Indonesia, kita sering mendengar tentang adanya cerita tentang Wali Majdub. Sosok yang dianggap punya karomah luar biasa, tapi perilakunya kadang aneh dan di luar logika. Ada yang berjalan telanjang, ada juga yang berbicara ngawur, bahkan yang lebih parah ada juga yang makan dari tempat sampah. Tapi anehnya justru banyak yang menganggap orang-orang yang seperti itu sebagai wali dari Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, benarkah mereka wali yang mempunyai kekuatan spiritual, atau mungkin ini hanya suatu fenomena psikologi sosial yang bikin orang percaya tanpa berpikir kritis? Sebelum kita membahas lebih jauh, kita harus ngerti dulu ini apa yang dimaksud dengan Wali Majdub. Di dalam tradisi keilmuan tasawuf, Majdub dari kata jadab yang artinya tertarik atau terserap. Orang yang dianggap Majdub ini diyakini sudah mencapai tingkat spiritual yang sangat tinggi, sehingga kehidupan orang-orang Majdub ini tidak peduli dengan dunia lagi. Salah satu tokoh sufi yang terkenal yang sering dikaitkan dengan fenomena ini adalah Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Dulu beliau pernah mengeluarkan suatu ucapan yang dianggap kontroversi atau aneh, seperti ucapan "Aku adalah Tuhan". Tetapi banyak sufi yang lainnya menganggap ini adalah hanya sebuah ekspresi dari ekstase spiritual seseorang, bukan gangguan jiwa. Tetapi di Indonesia, konsep Majdub ini sering bercampur dengan mistisme lokal. Akibatnya muncul keyakinan bahwa orang yang berperilaku aneh bisa jadi wali dan mempunyai kekuatan yang luar biasa. Seperti kemarin yang ada salah satu tokoh yang viral atau YouTuber yang viral yang dari Blitar, yaitu Samsudin, di mana Samsudin ini dikenal dengan pengobatannya. Tetapi ketika si pesulap merah menguak kebohongannya, bahwasanya apa yang dilakukan oleh Samsudin itu adalah sebuah trik sulap. Tapi anehnya, di dalam nama Samsudin, setelah diulas tuntas, telah dikupas tuntas apa yang dilakukan Samsudin itu adalah sebuah trik sulap, di dalam akhiran nama Samsudin itu diembel-embeli dengan kata jadab. Nah, ini bertujuan untuk menguatkan posisi Samsudin tersebut, bahwasannya Samsudin adalah seseorang yang mempunyai kekuatan super, mempunyai kekuatan spiritual yang tinggi, sehingga apa yang sudah dibongkar oleh pesulap merah itu adalah sesuatu yang sangat tidak masuk akal. Sehingga di sini Samsudin mulai membangun logika berpikir di dalam kalangan masyarakat, bahwasanya dia mengklaim adalah seorang wali yang jadab. Itulah fenomena yang ada di Indonesia. Di beberapa daerah, Wali Majdub ini sering dikaitkan dengan kisah-kisah yang luar biasa, kisah-kisah yang sensasional, bahkan tidak masuk akal.
Misalnya, ada kisah yang menyatakan bahwasanya ada wali yang bisa berjalan di atas air. Banyak cerita yang mengemuka di dalam pabrik kita bahwasanya ada seseorang yang bisa berjalan di atas air tanpa tenggelam. Tetapi cerita itu hanya omon-omon, hanya cerita dari mulut ke mulut saja, tanpa ada bukti ilmiah atau video yang valid untuk membuktikan kejadian bahwasanya ada seseorang yang bisa berjalan di atas air itu benar-benar nyata adanya. Ada juga cerita wali yang tidak makan dan minum selama bertahun-tahun. Ada juga klaim wali tertentu bahwasanya tidak makan dan minum selama bertahun-tahun. Kalau kita lihat secara ilmu biologis, ini rasanya sangat tidak masuk akal sekali. Karena apa? Secara sistem biologis manusia tanpa air hanya bisa bertahan sekitar 3 sampai 7 hari. Sementara tanpa makan mungkin bisa sampai 40 hari dalam kondisi tertentu. Jadi secara logis, secara ilmu biologi saja, bahwa yang mengatakan ada seseorang yang tidak makan bertahun-tahun itu sangat tidak masuk akal sekali. Dan sekali lagi, cerita ini juga tidak bisa dibuktikan secara ilmiah atau secara keilmuan biologis. Ada juga wali yang bisa menghilang, bisa muncul di tempat berbeda. Konsepnya seperti konsep mirip teleportasi. Jadi cerita itu ada yang mengatakan wali sholatnya subuh di Jawa, sholatnya zuhur di Sumatera, sholatnya maghrib atau asar di Kalimantan, bahkan sampai ke Mekah. Sebetulnya kalau kita lihat dari keilmuan yang logis, bisa jadi ini hanyalah sebuah trik psikologis atau kesalahan persepsi seseorang yang melihatnya. Mungkin ada seseorang yang melihat kemiripan dengan seseorang yang dianggap wali tersebut, sehingga membuat suatu kesimpulan yang dianggapnya benar. Karena apa? Ya karena seseorang yang dianggap wali tersebut mempunyai garis keturunan, mungkin dari habaib, atau mungkin dari keturunan kiai siapa. Nah, dari sini seseorang yang melihat ada kemiripan dari seseorang tersebut menyimpulkan secara dini atau trik psikologis tadi, sehingga kesalahan persepsi orang yang seharusnya kesalahan persepsi orang yang melihatnya yang seharusnya itu bisa dianalisis lagi, itu membuat atau memunculkan sebuah kebenaran yang dimana kebenaran tersebut tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Yang menarik semakin di Indonesia konteksnya, yang menarik itu semakin aneh perilaku seseorang, semakin banyak orang yang percaya bahwa dia punya atau mempunyai kekuatan spiritual. Sebetulnya ini kalau kita lihat dari ilmu psikologis juga, ini mirip dengan efek mystical bias, di mana orang lebih gampang percaya kepada hal gaib jika tidak bisa dijelaskan dengan logika. Dan itu kejadiannya, pola berpikir seperti itu sebagian besar masyarakat yang ada di Indonesia. Ketika memandang suatu permasalahan atau memandang suatu fenomena yang dimana fenomena itu sulit dijelaskan dengan logika berpikir manusia secara umum, maka sebagian besar masyarakat Indonesia itu lebih mengedepankan yaitu mystical bias tadi, yaitu menganggap semuanya itu berdasarkan logika mistik saja. Sekarang pertanyaannya, kenapa ya masyarakat, sebagian besar masyarakat Indonesia
itu banyak yang percaya dengan kejadian yang dialami seseorang yang dianggap majdub ini tanpa mengedepankan berpikir kritis. Ada beberapa faktor yang menyebabkan orang itu mudah percaya. Yang pertama yaitu efek framing dan kepercayaan kolektif. Yang dimana kalau memang sejak kecil kita diajarkan bahwa wali majdub itu adalah seseorang yang bertingkah aneh, seseorang yang berkelakuan seperti ODGJ, itu kita cenderung mempercayai tanpa mempertanyakan hal tersebut. Karena ya sudah menjadi doktrin kita sejak kecil, sehingga dengan pendoktrinan atau framing kepercayaan kolektif tadi yang terus-menerus diulang-ulang, yang membuat pikiran kita mempercayai itu tanpa mempertanyakan apa sebetulnya kebenaran yang terjadi pada seseorang tersebut. Yang kedua, faktornya yaitu efek bias konfirmasi. Apa maksudnya? Kita atau sebagian besar masyarakat kita cenderung mempercayai bukti yang mendukung keyakinan kita dan mengabaikan bukti yang bertentangan. Nah, ini penyakit sebagian besar masyarakat kita. Ketika sebagian besar masyarakat kita meyakini tentang adanya wali majdub ini, tentu bagian masyarakat kita, masyarakat Indonesia akan mencari literasi-literasi di berbagai macam media online bahwasannya keyakinan tentang adanya wali majdub, keyakinan tentang ODGJ yang dianggap wali majdub itu ada, itu dicari sedemikian banyaknya sehingga mengabaikan bukti-bukti yang bertentangan. Jadi bukti-bukti yang tidak mendukung tentang adanya wali majdub itu dibiarkan atau diabaikan, sehingga tidak ada keseimbangan di dalam informasi yang masuk pada seseorang tersebut, sehingga menghasilkan efek bias konfirmasi. Seorang hanya percaya mendukung keyakinan kita tanpa mengabaikan bukti yang bertentangan. Walaupun bukti yang bertentangan itu bisa dibuktikan secara ilmiah, tapi diabaikan begitu saja. Selanjutnya yaitu sugesti dan pengaruh sosial. Ini juga sangat berpengaruh sekali. Semakin banyak orang yang percaya, khususnya di Indonesia ini, semakin banyak orang yang percaya bahwasanya wali majdub itu seperti ODGJ, wali majdub itu berperilaku aneh, dianggap mempunyai kekuatan spiritual yang dan seterusnya, maka semakin sulit juga seseorang untuk meragukannya. Jadi seperti diaminkan oleh orang banyak. Misalkan ada ODGJ yang tiap hari itu tanpa baju, misalkan rambutnya gondrong seperti saya, mungkin wali majdub ini. Nah, itu diyakini oleh orang banyak bahwasannya orang tersebut adalah seorang wali majdub. Maka semakin sulit bagi seseorang untuk meragukan kewalian tersebut. Jadi kewalian itu hanya disandarkan pada seberapa banyak orang mengatakan dia wali, bukan dengan berdasarkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bikin keyakinan pada wali majdub, faktor-faktor yang membuat masyarakat Indonesia berkeyakinan pada wali majdub itu tetap bertahan meskipun seringkali tidak didukung dengan bukti-bukti konkret dan ilmiah. Selanjutnya kita masuk apa kata para ulama dan apa kata ilmu pengetahuan. Ada berbagai macam bentuk pendapat, mulai dari ulama tradisional, ulama rasional, pendapat ilmuwan yang akan kita bahas. Yang pertama, pendapat ulama tradisional. Sebagian besar ulama tasawuf membenarkan adanya wali majdub, tetapi hanya sebagai fenomena spiritual individu, bukan untuk disembah, bukan untuk dijadikan perantara keberkahan, bukan untuk dijadikan tempat meminta doa.
Itu pandangan dari ulama tradisional, terutama ulama-ulama tasawuf atau ulama sufi. Ada juga pandangan ulama yang rasional, seperti banyak ulama pada zaman abad pertengahan seperti Ibnu Khaldun, Syekh Muhammad Abduh, yang menolak dengan adanya keyakinan buta terhadap fenomena seperti ini. Mereka menekankan beliau-beliau ini, Ibnu Khaldun, Muhammad Abduh, beliau menekankan pentingnya ilmu dan akal sehat dalam memahami agama Islam. Karena kita sering mengetahui, kita sering mendapatkan ayat-ayat di dalam kitab suci Al-Quran yang menyuruh kita sebagai seorang muslim untuk mengedepankan penggunaan berpikir akal sehat. Terus kalau dilihat dari pendapat para ilmuwan modern, beberapa fenomena wali majdub ini bisa dijelaskan sebetulnya secara keilmuan modern, itu bisa dijelaskan oleh keilmuan psikologi dan gangguan mental. Seperti mungkin seseorang yang terkena skizofrenia atau gangguan bipolar. Orang yang dengan gangguan skizofrenia sering mengalami halusinasi atau paham percaya bahwa dirinya punya kekuatan khusus. Dan kemungkinan orang-orang yang ada di Indonesia, orang-orang yang ada di masyarakat kita yang dianggap sebagai wali majdub itu adalah orang-orang yang mempunyai gangguan seperti skizofrenia atau gangguan bipolar, seperti para pendapat ilmuwan-ilmuwan Shen ini. Jadi apa yang kita sebut karomah bisa jadi hanyalah sebuah kondisi psikologis tertentu yang belum bisa kita pahami sepenuhnya. Sehingga dengan bias konfirmasi tadi kita menyimpulkan bahwasanya itu adalah sebuah kekuatan supernatural dan selalu dikaitkan dengan sesuatu yang mistik. Oke Sobat Ilah, di ujung video ini kita mencoba menyimpulkan. Jadi apakah wali majdub itu benar-benar mempunyai kekuatan yang luar biasa, atau ini hanyalah sebuah fenomena sosial dan fenomena psikologis yang bikin orang percaya tanpa bukti? Kita sebagai orang awam harus hati-hati membedakan antara keyakinan dan mitos. Jika sesuatu tidak didukung dengan bukti yang jelas, kita harus tetap berpikir berpedoman pada pikiran yang logis. Oke Sobat Ilah, kalau kalian mempunyai pendapat yang lain, tulis di komentar dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.